Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Jadi di belakang aku ini ada motor yang lagi hits juga dari tahun 2019 sampai dengan 2022 awal nih masih termasuk hits. Jadi kali ini aku bakal nge-review sedikit-sedikit tentang motor custom di belakang ini. Oke, jadi karena kondisi di luaran itu hujan, jadi tadi test ride-nya agak becek ya. Dan sekarang ini aku lagi di salah satu komplek di daerah Bogor. Lagi nepi sekalian ngevideoin motor ini. Jadi kalian fokus aja sama motor ini, jangan gagal fokus sama motor-motor di sebelahnya. Nah, motor ini basicnya itu Benelli Patagonian Eagle 250 yang injeksi. Ownernya itu nge-custom motor ini dengan konsep Sportster. Kalau misalnya ntar kalian nonton di ininya, di test ride-nya, posisi ridingnya itu kayak Pro Street. Nah, beberapa part-part yang dirubah dan part-part apa aja yang dipertahankan dari Benelli Patagonian Eagle 250 injeksi ini. Yang pertama itu kita dari bagian depan. Nah, di bagian depan ini tampilannya udah jauh berubah dari yang standarnya. Stang itu udah diganti pakai stang yang flat, cuman dari buildernya didesain sedemikian rupa menyesuaikan dengan permintaan ownernya. Terus dikasih tambahan indikator bensin. Di sini dia ganti lampunya, headlampnya pakai yang D-Maker yang 5,75 inch. Terus dia kasih aksen buat lampu sen di sini. Tempat plat nomor dia pindah jadi ke atas karena kayak kita tahu plat nomor standarnya Benelli ini dia di bracket buat spakbor ya, nyatu. Terus dikasih cover shock yang fitment dengan shock breakernya, dikasih warna hitam. Dia udah pakai ban Swallow Classic ukuran 400 ring 18. Benelli Patagonian Eagle yang injeksi ini aslinya itu dia pakai velg jari-jari ya. Nah, dari ownernya itu dirubah jadi pakai velgnya PE yang karbu, tapi nggak bisa plug and play, tetap ada penyesuaian, tapi nggak susah. Nah, yang keren di sini kalau kita ngelihat siluetnya gini, di Benelli Patagonian Eagle injeksi ini dikasih, kalau bahasa anak sekarang tuh ada yang bilang undercowl, ada yang bilang skid plate, ada juga yang bilang chin guard lah gitu kan, macam-macam lah namanya. Nah, ini salah satu pemanisnya di bagian bawah, sekaligus jadi penahan cipratan air, tapi juga buat motor ini kesannya jadi lebih padat gitu. Lalu kita kalau ngelihat dari sini, di sini itu kita bisa ngelihat kalau tangkinya udah dirubah. Terus kelihatan spionnya dia gantung ke bawah. Nah, tampilan kokpitnya ini gini. Di sini ada speedometer standarnya. Ini yang tambahan, yang indikator bensinnya. Segitiganya itu masih pakai segitiga yang standarnya. Masih ada indikatornya ini, netral, lampu jauh, sama emboss Motobi-nya. Di sini penambahannya paling ini bracket buat spion yang gantung ke bawah. Terus di sini ada switch buat fog lamp-nya ada di bawah. Terus hand grip-nya yang dia ganti. Selebihnya yang lainnya masih standar. Nah, bicara dari switch fog lamp ini, fog lamp-nya ini udah diganti yang kecil. Terus ada crash bar-nya juga gini, pelindung inilah pokoknya ya. Terus dikasih aksesoris di sininya. Nah, ini cover samping ini tuh bawaan ini ya, bawaan motor ini. Dan yang menurut aku itu ini jadi salah satu pemanisnya, karena ini jadinya nutupin si radiatornya, ini bikin lebih kokoh gitu. Nah, di sini ada klakson keong. Nah, yang ngebedain itu ini cover si injeksinya, ada tulisan 250. Ini lampu walaupun kecil tapi terangnya oke ya. Ntar kita coba. Nah, di sini kalian bisa lihat knalpotnya ini yang sebelah kiri keluar ke kanan, dia ngelilingi blok mesin. Terus tangkinya
Tangkinya juga udah diganti, model Sportster. Tutup tangkinya tapi masih dipakai yang bawaan si Patagonian Eagle-nya. Nah, tangki model gini itu kapasitasnya kurang lebih 12 liter. Lebih sedikit 2 liter daripada standarnya, tapi masih it's okay lah karena pemakaian motor ini bukan buat jauh-jauh kan. Terus di samping sini dan di samping sebelah sana dikasih cover di bawah tangki yang buat motor ini jadi lebih padat lagi. Dikasih cover gini buat nutupin sela-sela di motor ini, karena di sini kalian bisa lihat kan, di sini ada kayak kabel-kabel gitu kan. Nah, dia masuk ke sini ke dalam nutupin. Jadi motor ini kalau dilihat di samping kayak nggak ada celah, bener-bener padat. Sama kayak yang di sebelah sini. Nah, di sini lebih kelihatan motor ini terkesan lebih padat karena sedikit celah yang dikasih. Sama kayak yang di sebelah tadi juga, di sini ada crash bar. Ada lampu sorot yang kecil, minimalis ini, tapi terangnya luar biasa. Ini knalpotnya, yang tadi yang sebelah kiri kan diputer, ngelilingin blok keluar di sini. Kalau yang sebelah kanan dia ke bawah. Nah, knalpot ini juga bikinan dari builder motor ini, dan dia kasih nama nih di sini, Adi Haifa, di sini Hair. Aku nggak tahu ini nama siapa, mungkin nama anak ownernya atau inisial sesuatu buat ownernya. Yang pasti nama ini ada artinya lah gitu ya, arti tertentu buat ownernya. Nah, kalau kita lihat gini, dan kalian yang tahu Benelli Patagonian Eagle yang karbu itu pasti menggunakan velg ya, dan dia tromol rem belakangnya. Tapi ini rem belakangnya udah pakai disc brake. Nah, disc brake yang belakang ini itu bawaan dari yang aslinya. Bawaan disc brake si Patagonian Eagle injeksi ini. Patagonian injeksi ini udah pakai disc brake yang di belakang. Jadi ada penyesuaian di tromolnya, dan dia bisa fitment dengan baik ya, dengan bagus di sini, nggak ada masalah apa-apa. Tampilannya juga lebih padat jadinya. Nah, di bagian belakang ini yang dia pertahankan itu si footstepnya, swing arm, shock breaker, sama pengereman. Kalau kita lihat lebih ke belakang lagi, dari tampilan belakang, nah kalian pasti bisa lebih ngelihat detailnya. Kayak jok yang udah diganti, yang udah di custom, spakbor belakang udah di custom, lampu sen juga udah di custom, diganti yang aftermarket. Nah, si ini bracket si spakbor belakang ini itu masih menggunakan bracket spakbor dari bawaan motornya, cuman dikasih warna hitam. Ya kalian bisa tahu lah ya kalau model Sportster itu emang kayak gini ya spakbor belakangnya. Cuman dia dibikin sedikit ada jaraknya gitu kan. Jadi cipratan air itu nggak terlalu naik ke atas. Jadi ada space buat dia nampung cipratannya walaupun sedikit. Nah, ternyata banyak juga bagian standarnya yang masih dipertahanin dari motor ini sama ownernya. Kayak ini penutup rantai, walaupun ini sederhana tapi ini membuat motor ini jadi kesan lebih padat ya. Penutup rantai, kalau swing arm mungkin jarang lah gitu ada yang mau diganti ya, tapi perintilan-perintilan kayak penutup rantai, footstep belakang, footstep depan, tuas operan gigi, terus standarnya, baru kayak cover radiator, racer, speedometer, dan masih ada beberapa lagi yang dia pertahankan sama ownernya. Nah, salah satu yang bikin motor ini padat juga ini tempat plat nomor belakang nih. Ini yang bikin motor ini jadi lebih padat. Karena kalau kita lihat dari belakang, motor ini nggak kelihatan kurus. Cover saringan udara atau filter udaranya yang di sebelah kiri itu bikin tampilan motornya ini jadi lebih padat. Karena dia dari atas dia flow ke bawah. Kalau kalian tahu yang standarnya itu kan dia lebih ngotak ya. Terus di sininya kelihatan sisinya. Jadi ini kelihatan lebih besar. Padahal sebenarnya enggak. Tetap sama ukurannya. Cuman karena dia di sini lebih flow, jadi kelihatannya lebih besar. Nah, ini termasuk ribet ya, kayak menekuk knalpot ini buat ngelilingin ke sana, karena
di sini tuh banyak kabel-kabel, ada kabel dan ada selang-selang gitu kan. Dan itu harus nyelip di antara itu yang bikin pengerjaan ini harus benar-benar presisi. Dan buildernya bisa bikin ini. Termasuk ini slot kuncinya. Masih dipertahanin dari samping. Nah, kerennya motor ini yang bikin makin unik. Motor ini tuh dari pakein alarm dan bisa starter dari alarmnya, bisa starter dari kuncinya. Nggak harus dicolok, nggak harus di starter manual gitu ya. Nah, gimana cara starternya nih? Kita lihat gimana caranya. Jadi tampilannya tuh kayak gini. Abaikan gantungannya. Jadi ini kunci standarnya itu kayak gini. Ini kunci standarnya. Nah, dua remote ini tuh cuman kita pakai salah satunya. Ini remote yang buat ininya, buat alarmnya. Sama starternya itu ada di sini buat cek lampunya. Jadi lampunya itu langsung nyala. Kalau yang di motor ini lampu kotanya, kalau ini lampu jauhnya. Nah, di lampu jauhnya itu langsung nyala semuanya ya. Langsung nyala. Jadi ada ambient-ambientnya gitu di lampu sennya, titik-titik merah gitu. Sorotannya tuh gini, yang lampu kotanya. Ini lampu jauhnya. Lumayan terang ya, padahal ini siang. Terus kita ngeliat lampu sennya. Nah, ini tampilan lampu sennya. Kalau ini yang sebelah kanan. Di Daymaker itu juga ada tuh. Nah, kalau yang belakang sama. Dia udah include lampu remnya. Nah, ini tadi kan kuncinya ya. Dan ternyata kuncinya itu nggak perlu dicolokin buat nyalainnya. Jadi kita bakal tes sejauh apa dia bisa nyala menggunakan remote dari sini. Ini kita udah lumayan jauh. Kita lebih jauh lagi, lebih jauh lagi, lebih jauh lagi, nyala. Kurang lebih ini jaraknya ada 10 meter, mungkin 12 meter. Kita coba nyalain dari sini. Dan cara nyalain itu tombol yang ini, yang kayak gambar petir gini, kita tekan 2 kali. Dan dia masih nyala. Luar biasa. Ini kayak kalian mau nyalain dari dalam rumah juga bisa, pengen panasin motor tapi males keluar rumah, dari kamar pun kalian bisa nyalainnya. Dan buat matiinnya, kita tekan ini tombol yang unlock ini, tekan sekali, motornya mati. Luar biasa. Dan surprisingly ngerjain gini tuh di buildernya bisa gitu masangin ini. Segitu aja buat detail dari motor ini. Kalau kalian ada yang masih pengen ditanya lagi, ada yang kurang jelas tadi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Pengen nanya detailnya ini, detail ininya, pengen tahu gininya, pengen cara masang ininya atau gimana nya, kalian tulis aja di kolom komentar. Ya, ini kita bakal ngetes ride motor ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tongkrongannya asik ya. Posisi riding kita agak maju nih. Ini ada ini indikator bensin, agak ngembun ini. Spion ada di bawah. Oke, jadi sensasi berkendaranya itu asik ya.
Sensasi berkendaranya asik. Kita agak nunduk dikit. Badan kita tuh ketarik ke depan gitu ya. Ya kayak mana bawa Sportster gitulah. Jadi stangnya ini agak flat ya, flat track gitu ya, bukan track deh, kayak stang datar. Tapi sama buildernya agak ditekuk dikit, ini kelihatan di sininya. Posisi tangan lurus nih. Posisi jok rendah. Jadi kelihatan ini kalau kaki aku agak tinggi. Kalau untuk postur tubuh aku, ini adalah posisi berkendara yang asik. Tapi kurang nyamannya itu karena badan aku dipaksa narik ke depan. Karena stangnya yang flat, yang lurus. Jadi posisi badan aku narik ke depan. Suspensinya asik ya, enak. Masih bawaannya suspensinya. Nah cuman spionnya nih perlu disetting dikit penyesuaian karena nggak kelihatan yang di belakang ini. Perlu disetting. Nah ini motor karena dia injeksi ya. Jadinya suaranya itu lebih teratur gitu. Nggak kayak Patagonian Eagle yang karbu. Suaranya tetap ada ini ya, ada perpaduannya. Cuman karena dia silinder, tapi lebih teratur. Kalau yang karbu kan berasa gitu pincangnya. Ini lebih teratur suaranya waktu di idle. Tongkrongannya asik. Kalian kalau bawa motor ini tuh kegantengan kalian nambah 100%. Karena nih motor pasti bakal eye catching, bakal jadi pusat perhatian. Orang-orang pasti bakal ngelirik karena ini motor ganteng, super ganteng ya. Dan kalian pasti bakal terkejut begitu tahu berapa biaya yang dikeluarkan ownernya untuk ngebangun motor ini di 13 Custom Motorcycle. Feel-nya oke. Kita bisa lebih nyantai sebenarnya, tapi kalau buat tangan aku dimajuin ke depan gini, kayak yang aku bilang tadi, posisi kita bakal ditarik ke depan. Tapi asiknya karena ini motor gayanya Sportster. Kalau kalian tahu aliran Pro Street ya, ini jadinya kayak gitu. Konsepnya alirannya kayak Pro Street gitu ya. Tapi desainnya, modelnya itu terinspirasi dari Sportster. Nah gitu. Aku bakal muter-muter aja di komplek ini, nggak bakal terlalu jauh juga. Dan kondisi ini agak gerimis ya, mulai hujan. So kalau gambarnya mulai cipratan-cipratan hujan, sorry banget, sorry kali, karena ini motor harus segera dikirim ke ownernya karena udah selesai di custom. Jadi waktunya benar-benar ya ini disempet-sempetin lah. Udah izin ke ownernya, disempet-sempetin sebelum diantar. Jadinya aku review sedikit buat kalian supaya kalian tahu, jadi referensi buat kalian tentang Benelli Patagonian Eagle 250 injeksi. Nah kalian kalau udah nonton postingannya Bang Alit, Bro Alit, yang dia ada nge-review Patagonian Eagle karbu. Ownernya ini juga terinspirasi dari motor Benelli Patagonian Eagle itu yang di-review sama Bang Alit gitu. Nah ini kita coba ini ya, agak lewatin jalan yang agak jelek dikit biar ngerasain juga gimana bantingannya, karena ini pakai ban klasik depan belakang. Aku agak pelan karena kalian tahu sendiri kalau Sportster itu spakbor belakangnya pendek ya, jadi nyipratnya itu luar biasa. Nah ini muter di mana ini? Aku udah sampai mana ini? Kok nyasar ini? Muter di sini aja lah. Nah radius puternya itu jadi pendek ya. Radius puter jadi pendek karena ban depannya lebih gede. Jadi radius puternya
jadi lebih kecil karena posisi motornya jadi lebih ngedongak gitu kan. Dari kokpitnya nggak ada yang, dari segitiganya nggak, masih standar, nggak ada dirubah yang gimana-gimana. Derajat putarnya tetap sama, tapi radius putarnya jadi berkurang karena posisi motornya yang jadi lebih ngedongak. Otomatis radius putarnya jadi ngelebar. Kalau kalian masih bingung kenapa, kalian bisa cari tahu sendiri atau kalian tulis di kolom komentar ya guys. Udah mulai deres nih, gerimis sudah mulai berubah jadi hujan, kita cari tempat teduh. Pokoknya aku bilang ini tongkrongannya asik kali, luar biasa. Karena ownernya itu tingginya itu lebih pendek ya, nggak lebih rendah lah gitu daripada aku. Jadi memang motor ini konsepnya itu didesain sesuai dengan tinggi ownernya. Jadi kalau misalnya aku yang bawa motor ini, aku sedikit jangkung, posisi kaki aku lebih nekuk ke atas sedikit karena joknya direndahin. Posisi tangannya ini lurus, walaupun agak sedikit turun, tapi dari bahu aku, tangan aku lurus. Nah, motor ini kesusahan aku ngebawanya itu kalau misalnya itu nyelip-nyelip, belok-belok gitu. Karena kalian lihat sendiri nih, aku ngebawanya ini udah lurus. Tangan aku ini udah benar-benar lurus. Jadi kalau aku harus nyelip-nyelip gitu, jadi aku tuh harus mainin badan aku, agak majuin dikit atau serong-serong gitu supaya aku bisa muter posisi motornya yang ngendaliin stangnya. Karena bener-bener udah mentok segini tangan aku, tarik badan aku juga ketarik ke depan, jadi agak ngebungkuk ini sedikit tapi nggak kayak motor sport. Mungkin di kamera atau di video ini suara motor ini akan beda ya, tapi kalau kalian dengar langsung suaranya beringas sih. Suaranya beringas, luar biasa. Nah, jadi segitu aja review tentang motor ini. Review tipis-tipis karena aku nggak begitu nggak begitu tahu detailnya sebenarnya. Aku udah nanya, tapi aku nggak tahu lebih detail tentang pengerjaan motor ini karena aku baru kontak dan baru melihat motor ini. Nah, jadi total pengerjaan motor ini kalian bakal terkejut kalau motor ini hanya mengeluarkan budget kurang lebih 16 juta dan jadi sekeren ini. 16 juta ngerjain motor ini sekeren ini, kalian wah nggak sih? Ini velgnya bukan velg standar ya, dia udah ganti juga nih velgnya karena bawaannya jari-jari, dia pengen pakai velg. 16 juta jadi motor sekeren ini, worth it nggak sih? Tulis di kolom komentar ya. Please like, ataupun kalau kalian nggak suka kalian boleh dislike, tapi tolong kasih masukannya supaya aku bisa berkembang, bisa memperbaiki postingan-postingan selanjutnya jadi lebih nyaman lagi buat kalian tonton. Dan jangan lupa share video ini ke seluruh dunia kalau kalian bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.